Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan wa thana'an laka ya Allah. Salatan wa salaman laka ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah sekalian sidang salat subuh yang dirahmati Allah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini, terutama nikmat sehat wal afiyah, nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan kenikmatan yang Allah berikan ini kita bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas kita, baik aktivitas yang terkait sesama manusia, lebih-lebih yang terkait hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sekecil apapun amal soleh yang kita lakukan menjadi investasi kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai juga sekaligus penggugur dosa-dosa kita. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa nakhusu khususon Sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali, wa li jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awli wa syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in. Sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum, wa li jami'il ulama'il 'amilin asatidina wa masyayikhina wa mu'allimina abana wa ummahatina wa jadadana wa jaddatina, wa nakhusu khususan min ahlil hadirin biridhaillahu bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jemaah sekalian, kita lanjutkan kajian kita pada kitab Nasaihul Ibad. Ini pertemuan yang kedua. Sedikit mereview. Berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu amat sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ya, kita hidup harus saling ingat mengingatkan satu sama lain. Ya. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati, ingat mengingatkan satu sama lain. Ya, tentang kebenaran, tentang kebaikan, tentang kesabaran, apapun. Kitab ini sebagaimana di awal pengantar saya sampaikan, awalnya kitab ini dikarang oleh Al-Allamah Al-Hafidh Syekh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad ibn Ahmad Asy-Syafi'i Asy-Syahir, yang masyhur, yang viral, disebut atau dikenal dengan nama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemarin saya sudah ceritakan tentang kenapa dia disebut Ibnu Hajar. Ibn itu anak, Hajar itu batu, jadi anak batu. Masih ingat ya? Masih ingat apa masih lupa? Cerita beliau mondok sekian lama, merasa nggak dapat apapun, akhirnya beliau merasa, ya namanya juga manusia, dia balik kampung, tapi di tengah jalan
beliau berteduh karena hujan lebat, lalu di sisa-sisa air hujan itu ketika hujan reda, lalu ada tetesan yang menimpa batu dan batu itu dilihat oleh dia berlubang. Tentu ini sebuah proses, bukan sehari dua hari, 1 minggu 1 bulan. Ini mungkin proses yang begitu lama, begitu panjang. Inilah salah satu ilham yang diberikan oleh Allah kepada cikal bakal atau calon sebagai seorang ulama besar yang sangat produktif, yang banyak menulis kitab-kitab At-Turath. Lalu beliau kembali lagi ke pesantren, lalu di tengah jalan beliau karena melewati jalan yang berbeda, sebab dulu belum ada Google Map, ya Pak Haji Bukhari, belum ada Google Map. Jadi melewati jalan berbeda, lalu di hadapan beliau ada sungai yang lebar. Ya Allah, tadi sepertinya nggak lewat sini, tapi ini kenapa? Kok tiba-tiba di hadapan saya ada sungai yang lebar? Beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ada satu yang paling membekas selama saya di pesantren, apa yang diajarkan oleh kiai kalau sekarang, oleh guru saya. Apa itu? Kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau di pesantren ngaji Bismillahirrahmanirrahim itu bisa berbulan-bulan. Ya, kemarin saya sampaikan Al-Quran yang sekian ribu ayat, yang kalau pelajaran SD kita 6.666 ayat, SMP begitu juga, SMA begitu juga. Pokoknya kalau nggak jawab 6.666 ayat disalahin sama guru, betul? Padahal muridnya maupun gurunya nggak pernah ngitung, ya. Padahal ulama berbeda pendapat. Bismillahirrahmanirrahim, ada yang katakan ayat, ada yang katakan tidak. Dari situ saja sudah berbeda. Tapi oke lah, 6.000 sekian ratus ayat itu terangkum dalam ummul kitab, yaitu surah Fatihah. Kenapa dia disebut dengan ummul kitab? Karena memang isi Al-Quran sekian 114 surah, sekian ribu ayat, semua terkumpul dalam surah Fatihah. Intisarinya ada dalam surah Fatihah. Dan surah Fatihah itu sendiri intisarinya ada di kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalimat Bismillahirrahmanirrahim rahasianya ada di huruf ba. Itu kajian yang panjang di pesantren. Lalu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan keyakinan yang kuat, bermunajat, bermohon kepada Allah, akhirnya Ibnu Hajar Al-Asqalani mampu berjalan di atas air menyeberangi sungai. Tapi ini Ibnu Hajar, kita jangan coba-coba, ya Pak Rudi nanti ke danau sebelah Geraha Pena, kata Ustadz Ridho, Bismillahirrahmanirrahim bisa jalan di atas air. Nah, kalau Pak Rudi atau saya, kita yang baca, bukannya jalan di atas air, tapi tenggelam betulan. Iya, ayatnya sama, tapi yang baca beda, beda juga khasiatnya. Bapak Ibu sekalian, kitab ini awalnya disebut atau diberi nama Al-Munabbihat 'alal Isti'dad Liyaumil Ma'ad. Peringatan-peringatan dalam rangka mempersiapkan diri, atau peringatan dalam rangka persiapan-persiapan kita menuju negeri akhirat. Ya. Lalu beliau Syekh Imam An-Nawawi mensyarahi kitab ini dengan diberi nama Nasaihul Ibad. Ya, Nasaihul
ibad. Nasihat untuk para hamba. Nah, jadi yang menasihati bukan saya, tetapi kitab yang disusun oleh Syekh Imam An-Nawawi. Saya hanya menyampaikan saja. Ya, siapa Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi? Beliau seorang ulama besar yang dulu pernah menjadi mufti di Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah. Itu orang Indonesia. Santrinya Syekh Khatib. Siapa Syekh Khatib? Syekh Khatib itu ada 3. Pertama ada Syekh Khatib pada masa itu ya, yang viral, yang terkenal alim al-allamah. Ada Syekh Khatib Asy-Syami dari Syam. Tahu Syam? Batu Haji lurus. Syam, salah satu daerah di Timur Tengah. Lalu ada Syekh Khatib Al-Minangkabawi dari Bukit Minangkabau ya, Sumatera Barat. Itu gurunya ya, dari Syekh Imam An-Nawawi ini, yang juga menjadi mufti di Masjidil Haram, menjadi ulama besar. Itu orang Indonesia. Jadi bangga orang Indonesia ya, ada rekam jejak ulama-ulama di Timur Tengah, bil khusus di Masjidil Haram. Menjadi imam di Masjidil Haram sekaligus menjadi mufti. Luar biasa. Ya, terutama dari Sumatera Barat harus bangga. Nah, itu melahirkan murid yang bernama Syekh Imam An-Nawawi. Bahkan juga punya santri, bukan hanya Syekh Imam An-Nawawi, tapi Syekh Khatib Al-Minangkabawi itu punya santri yang luar biasa. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang kemudian melahirkan organisasi besar yang bernama Nahdlatul Ulama. Beliau juga melahirkan seorang ulama besar, Syekh Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri organisasi besar yang bernama Muhammadiyah. Itu satu guru. Bahkan punya santri yang bernama Karim Amrullah. Siapa beliau? Beliau adalah ayahanda dari Buya Hamka. Jadi ini ulama-ulama besar yang dilahirkan, yang dididik juga oleh ulama besar dulu di Mekah Al-Mukarramah, yang menjadi imam di Masjidil Haram sekaligus menjadi mufti di Saudi Arabia. Ada satu lagi Syekh Khatib As-Sambasi. Sambas, mana itu? Kalimantan ya. Itu juga seorang imam di Masjidil Haram dan seorang mufti. Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini setelah Imam An-Nawawi memulai dengan tahmid dan bersalawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau Syekh Imam An-Nawawi, wa as'alullah ta'ala wa as'alullah al-karima ayyanfa'a bihi al-muslimin. Beliau berharap, bermohon kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kitab ini memberi manfaat kepada orang-orang muslim semuanya. Bahkan kata beliau, wa ayyaj'alahu dakhiratan ila yaumiddin. Mudah-mudahan Allah menjadikan karangan saya ini, kitab ini menjadi simpenan, menjadi tabungan di sisi Allah Subhanahu wa taala ila yaumiddin, sampai hari bangkit nanti, hari kiamat. Amin Allahumma amin. Lalu beliau melanjutkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang tadi salah satunya saya ceritakan yang dibaca oleh Ibnu Hajar ya. Wa tusannu inda ibtida'i kulli umuri ghairi muhqiratin. Disunnahkan membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim
ketika kita akan memulai apapun. Jangan lupa Bapak Ibu. Cuman kadang-kadang karena bismillah ini terlalu familiar di lisan kita, begitu mudahnya kita ucapkan, sampai mungkin kita beranggapan ini biasa-biasa saja. Jangan. Mudah-mudahan mulai saat ini kita selalu ingat. Ya, disunnahkan membaca bismillahirrahmanirrahim setiap kita akan memulai segala urusan kita, apapun itu, selain urusan-urusan yang tercela, yang tidak baik. Tapi ketika kita akan makan adalah sesuatu yang baik, baca bismillah. Nak berangkat ke masjid pun sesuatu perkara yang baik, baca bismillah. Nak berangkat ke kantor bekerja, seorang pegawai, baca bismillah. Seorang dosen, seorang guru mengajar, bismillah. Seorang pedagang juga begitu. Dalam rangka apa? Dalam rangka memancing turunnya rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Nabi dalam kesempatan yang lain, satu amal yang tidak dimulai dengan membaca bismillah, fahuwa abtar, khawatir dia akan terputus. Apa maksudnya? Khawatir Allah putus dari keberkahannya. Na'udzubillah min dalik. Na'udzubillah min dalik. Lalu bagaimana kalau kita lupa? Lagi makan, lupa nggak baca bismillah. Beliau mengajarkan kepada kita, fa in tarakaha fi awwaliha atabiha fi athnaiha. Kalau kita lupa di awalnya, maka tidak apa-apa kita baca di tengah-tengah ketika kita melakukan sesuatu itu. Ya. Misalnya makan lupa baca bismillah di awal, ya sudah, ketika kita ingat di tengah kita makan, apa yang dibaca? Biqaulihi bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Kita makan. Nah, itu mudah-mudahan dihitung dari awalnya, walaupun kita terlupa. Dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala perkara yang baik itu, kita tidak meninggalkan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Lalu dilanjutkan dengan sholawat dan salam. Bapak Ibu sekalian, hadis yang pertama beliau menyampaikan apa yang diterima dari gurunya. Siapa gurunya? Tadi yang saya sebut salah satunya adalah Syekh Muhammad Khatib Asy-Syami Tsummal Madani Al-Hambali, Madinah, ya, yang bermadhab Ahmad bin Hambal. Siapa dia? Wa Ibnu Uthman bin Abbas bin Uthman an masyayikhihi muttasilan ila Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menerima ini dari Syekh Khatib, yaitu Ibnu Uthman bin Abbas bin Utsman, dari guru-gurunya, terus sambung sampai ke Abu Dzar Al-Ghifari. Siapa Abu Dzar Al-Ghifari? Beliau adalah salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar dari mana? An Rasulillah, dari Nabi kita Muhammad. Jadi ini sambung. Nah, sekarang dari kitab ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Ya. Nah, ini ada lanjutannya lagi. Dari mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? An Rabbihi, dari Tuhannya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ini adalah hadis qudsi. Apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya ibadi,
Allah berfirman, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hambaku, kata Allah, sesungguhnya aku mengharamkan berbuat zalim atas diriku sendiri. Wa ja'altuhu, dan aku jadikan bainakum, di antara kalian. Apa yang dijadikan? Muharraman, sesuatu yang haram. Jadi berbuat zalim itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tadzalamu, oleh karena itu janganlah kalian berbuat zalim. Ya, jangan kalian berbuat zalim. Nah, ini dalam muqaddimah kitab Nasaihul Ibad yang disampaikan pertama oleh beliau adalah hadis qudsi ini agar kita tidak saling menzalimi satu sama lain. Apa lanjutnya? Ya ibadi kullukum dhallun, wahai hambaku, kalian semua tersesat. Kalian semua tersesat. Illa man hadaituhu, kecuali orang-orang yang aku beri petunjuk. Fastahduni, oleh karena itu mintalah kalian senantiasa petunjuk kepadaku, ahdikum, maka aku akan memberikan petunjuk kepada kalian. Alhamdulillah, dalam setiap sholat kita senantiasa meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas syiratal mustaqim. Baik sholat wajib baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Dia merupakan bagian dari surah Fatihah. Makanya la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah, tidak diterima sholat seseorang kecuali dia membaca surah Fatihah. Dan di dalam surah Fatihah salah satunya adalah kita senantiasa meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tersesat. Nauzubillah min dalik. Sesat di dunia, lebih-lebih nanti sesat di akhirat. Panjang sekali hadis ini. Ya ibadi kullukum ja'i'un. Wahai hambaku, kalian itu lapar. Illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imkum, kecuali orang-orang yang aku beri makan. Maksudnya apa? Kecuali orang-orang yang aku berikan rizki. Kita ini fakir sebetulnya, kita ini miskin semua, zahiran wa batinan. Tapi karena sayangnya Allah memberikan kepada kita apa? Hidayah, petunjuk. Allah berikan apa? Rizki. Allah berikan makan. Allah berikan kecukupan. Dengan syarat, ya kita harus bekerja keras. Bukan uncang-uncang kaki ya. Nganggur senganggur-nganggurnya tapi minta kaya sama Allah. Nah, ini enggak matching. Ya. Ada syariat, ada hakikat. Syariatnya untuk mendapatkan rezeki ya bekerja. Walaupun ini pernah terjadi perdebatan yang luar biasa ya. Pernah enggak? Atau masih ingat cerita Imam Malik dengan Imam Syafi'i? Iya. Kata Imam Syafi'i, untuk mendapatkan rezeki harus ikhtiar, harus bekerja. Kata Imam Malik, enggak. Walaupun kita enggak bekerja, Allah akan berikan rezeki kepada kita. Ingat enggak nih? Jadi antara guru dan murid berbeda pandangan. Kalau dulu tuh biasa,
Dan tidak ada satu sama lain saling menjatuhkan, tidak, justru saling menghargai satu sama lain. Lalu kemudian Imam Syafi'i habis berguru dengan Imam Malik, berbeda dengan gurunya. Kata Imam Syafi'i, untuk mendapatkan rezeki kita harus bekerja. Kata Imam Malik, enggak. Walaupun kita enggak bekerja, Allah pasti tetap akan memberikan rezeki kepada kita. Imam Syafi'i pulang dari sekolah lah ya, atau dari kampus lah kalau sekarang. Tiba-tiba di pertengahan jalan ada petani yang sedang memanen anggur. Lalu Imam Syafi'i menawarkan dirinya, boleh nggak aku ikut bantu memanen anggur ini? Oh boleh, silakan. Bantu. Ya petik, ya anggur. Lalu setelah itu, atas jasa Imam Syafi'i, atas pekerjaan Imam Syafi'i, sang pemilik anggur memberikan upah. Jadi orang dulu tuh nggak ada gengsi-gengsi, Bapak Ibu. Kenal Sayyidina Ali? Menantunya Rasulullah SAW yang sangat disayang oleh Nabi, sahabat Nabi sekaligus ya menantunya Nabi. Itu salah satu pekerjaannya adalah mengambil kurma, memanen kurma-kurma orang. Lalu nanti beliau diberikan upah. Nah, kembali kepada cerita Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan senang. Habis dia membantu orang, lalu diberikan upah anggur, beliau terima. Untuk membuktikan pendapatnya, beliau nggak jadi pulang. Beliau kembali lagi ke rumah gurunya, yaitu Imam Malik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syafi'i, ya cikgu, ya cikgu, tadi saya di jalan, ada orang yang sedang memanen anggur, lalu aku menawarkan diriku untuk bekerja pada dia. Aku ikut ambil anggur itu, aku panen anggur itu. Setelah aku bekerja, aku diberikan rizki, diberikan upah. Betul kan pendapatku, cikgu? Imam Malik tersenyum. Betul. Tapi engkau tahu, aku sejak tadi gak kemana-mana, di rumah aja. Tapi aku dapat rizki anggur yang engkau berikan ini. Halo? Artinya apa? Dua-duanya betul pendapat itu. Yang satu, Imam Malik tawakalnya begitu tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun gak bekerja, Allah pasti berikan rizki. Tetapi Imam Syafi'i pendapatnya bekerja dulu baru dapat rezeki. Dua-duanya benar. Kita mau ikut pendapat yang mana? Pendapat yang mana? Mau di rumah aja? Nggak masak nanti istrinya. Ikhtiar wajib, lalu tawakal. Nah, itulah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, menggabungkan kedua pendapat ini. Ikhtiar dulu, karena ikhtiar wajib. Setelah ikhtiar, bagaimana hasilnya, baru kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, itu hadis yang pertama, yaitu hadis qudsi dan panjang sekali. Lalu hadis yang kedua, dari hadis pertama anggap sudah selesai ya. Jangan saling mendolimi satu sama lain. Jangan saling mendolimi satu sama lain, karena saling mendolimi itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Kita dicubit sakit, maka itu jangan nyubit. Kalau kita tersinggung oleh orang lain, sakit hati kita. Karena itu kita jaga sikap ucapan kita, jangan sampai orang juga tersinggung, dan seterusnya. Wal haditsu tsani, hadis yang kedua. Tadi hadis yang pertama Imam Nawawi mendapatkan dari gurunya Syekh Khatib dari ayahnya, dari gurunya sampai kepada Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Dzar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut hadis qudsi. Hadis yang kedua, ajazani.
aku terima, aku diijazahkan. Dari siapa? Kata Syekh Imam Nawawi, dari Al-Allamah Sayyid Ahmad Al-Mursafi Al-Misri. Kalau tadi Syekh Khatib dari Syam, sekarang dari gurunya Syekh Imam Nawawi dari Mesir. Kalau Syam Batu Haji lurus, kalau Mesir kira-kira arahnya kemana nih? Nongsa. Ya, Mesir ya. Lalu apa yang disampaikan oleh Sayyid Ahmad Al-Mursafi Al-Misri, ba'da an ajazani bihi As-Sayyid Abdul Wahhab bin Ahmad Farhat Asy-Syafi'i, sama Imam Syafi'i juga, madhabnya Imam Syafi'i. An masyayikhihi, ya, Sayyid Abdul Wahhab bin Ahmad Farhat Asy-Syafi'i dari gurunya lagi. Ya, Syekh Imam Nawawi dari gurunya ke gurunya, musalsalan, sambung lagi nih. Bil awwaliyah, dari orang yang pertama, ila Abdullah bin Umar bin As, Amr bin As. Amr bin As itu salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, yang saya sampaikan ini hadisnya musalsalan, nyambung. Inilah pentingnya sanad keilmuan. Tidak boleh kita mengambil ilmu katanya yang enggak jelas sumbernya. Ya, yang enggak jelas sumbernya. Agar kita tidak salah memahami persoalan agama, karena ilmu itu adalah agama. Dasarnya agama adalah ilmu. Makanya kata Nabi, amman ta'khudhu dinakum, perhatikan dari mana kita mengambil ilmu itu, karena ilmu itu adalah agama. Inilah pentingnya ulama kita, guru-guru kita, ya, dalam rangka menjaga sanad keilmuan, agar nyambung sampai kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang disampaikan di dalam hadis yang kedua ini, annahu qol, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, ar-rahimuna yarhamhumur rahman tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang pengasih, yang punya sifat sikap welas asih, maka dia akan disayang oleh Ar-Rahman, Zat yang maha pengasih, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Nabi, irhamu man fil ardi, sayangi semua, ya, makhluk yang ada di bumi ini. Ini Nabi yang perintahkan kepada kita. Kalau kita menyayangi makhluk yang ada di bumi ini, yarhamkum man fis sama, maka kita akan disayangi. Makhluk kita yang bernama manusia ini, karena kita sayang kepada sesama manusia, bahkan nanti dijelaskan, ya, bukan hanya kepada manusia, liman fil ardi min adami wa hayawanin. Bukan hanya kepada sesama manusia, kata Syekh Imam Nawawi, kita harus menyayangi kepada hewan sekalipun. Bahkan bukan hanya kepada makhluk yang bernama hewan, tumbuh-tumbuhan sekalipun. Makanya kenapa orang haji, orang umroh, ketika dia sudah menjatuhkan niat haji dan umrohnya, nggak boleh cabut rumput sekalipun tuh, tak boleh. Artinya apa? Allah ingin mentarbiyah kepada kita, jangan kita berlaku sembrana. Apa sembrana? Sembrono. Nggak boleh. Ya. Gara-gara kita digigit nyamuk, saking kesalnya nyamuk kita tangkap, lalu kita putus sayapnya sebelah kanan. Ayo. Enak enggak? Enggak boleh itu Bapak. Walaupun kepada nyamuk sekalipun.
Kira-kira itu kalau nyamuk ditangkap lalu diputus sayapnya satu, kira-kira sakit nggak tuh? Sakit nggak tuh? Sama dengan kita, mungkin patahkan tangan kita kanan atau dipatahkan tangan kita kiri, sakitnya bukan main. Nyamuk juga begitu, karena dia makhluk. Ustadz, apa pentingnya nyamuk? Di sini diangkat cerita bagaimana Syekh Imam Al-Ghazali. Nih, cerita Syekh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu pernah dimimpikan oleh salah seorang, tentu orang yang soleh, dan mimpi orang yang soleh bisa menjadi ilham. Apa yang diceritakan di dalam kitab ini, Syekh Imam Al-Ghazali itu ketika sedang mengarang satu kitab, ya, Imam Al-Ghazali penanya itu dihinggapi oleh apa? Data yaumin nazalat dzubabatun. Imam Al-Ghazali ketika sedang mengarang kitab, di penanya itu nazalat dzubabah, menclok lalat. Mungkin lalat entah habis main dari mana, kehausan, dia minum tintanya Imam Al-Ghazali. Kalau dulu kan Bapak Ibu, saya masih ngalami itu, kalau mau nulis di pesantren, diambil tinta lalu menulis. Ambil tinta mangsi namanya itu. Kalau di pesantren ngalami itu, ya. Nah, saat Imam Al-Ghazali akan menulis, tiba-tiba mencelok lalat, lalu didiamkan oleh Imam Al-Ghazali. Didiamkan. Lalat ini meminum sampai dia kenyang. Subhanallah. Inilah yang menyebabkan turunnya rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam redaksinya ini kan orang itu tanya, Imam Al-Ghazali, kira-kira kemuliaan apa yang engkau miliki sehingga engkau dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Imam Al-Ghazali beranggapan, oh ini karena sholat saya, oh ini karena puasa saya. Ya. Allah katakan lam akbalha, enggak, aku belum terima pahala sholatmu, pahala puasamu. Enggak, bukan karena itu engkau aku bawa ke hadapanku ini, karena tadi itu data yaumin nazalat dzubabatun. Aku bawa engkau ke hadapanku ini karena begitu kasih dan sayangnya engkau kepada makhluk aku, sekalipun lalat. Suatu saat dia mencelok di tintamu ketika engkau akan mengarang kitab, lalu engkau menghentikan, tidak jadi menulis. Kenapa? Karena memberikan kesempatan kepada lalat. Itulah yang menyebabkan turunnya rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Bapak Ibu, hal-hal yang menurut kita mungkin sepele, tapi bisa jadi bernilai ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya menyingkirkan duri, menyingkirkan kerikil yang tajam di jalan tuh, kalau kita tahu, kita khawatir saudara kita akan kebijak itu, kita singkirkan, itu pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada kulit pisang ya di masjid, kita punya pikiran khawatir kepijak saudara kita nanti yang akan lewat, segera kita ambil supaya tidak membahayakan orang lain. Bapak Ibu sekalian, sampai di sini barangkali pertemuan kita, insya Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam taat kepadanya. Nanti kita akan sambung pada pertemuan berikut. Ya, kita akan masuk kepada bab ats-tsunaiyu. Ya, kita akan sampai kepada maqalah yang pertama. Tadi itu dua hadis yang saya sampaikan itu masih dalam muqaddimah. Ya,
Insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam taat, Allah tetapkan iman Islam kita, Allah luaskan hati dan pikiran kita, Allah luaskan pintu rizki kita, Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah berikan kepada kita anak turunan yang soleh dan solehah. Allah ampuni segala dosa kita, dosa orang-orang tua kita, dosa guru-guru kita, para pemimpin kita, para pendahulu kita. Mudah-mudahan orang-orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita yang lebih dulu meninggalkan kita dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita yang masih hidup, orang-orang tua kita, sanak keluarga kita, guru-guru kita, para pemimpin kita, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita husnul khatimah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf. Waffaqanallahu wa iyyakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.